Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, tanpa terasa oleh kita, hari ini sudah hari ke-20 dan malam nanti kita akan memasuki malam 21, bagian ketiga dari bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir. Pemirsa yang budiman, ada satu rangkaian ibadah dari bulan Ramadan yang memiliki keistimewaan bagi umat Islam. Apa ibadah itu? Ibadah tersebut disebut dengan i'tikaf. Kenapa harus beriktikaf? Kenapa harus melakukan berdiam diri? Karena ada satu hal yang sangat istimewa yang terjadi pada bulan Ramadan, yakni Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah suatu keistimewaan yang tiada taranya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama dalam hal ini menyatakan ada dua pendapat yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Pertama adalah disebut dengan malam 1000 bulan yang sama dengan ukuran tahun ada 83 tahun 4 bulan. Artinya ketika seseorang melakukan perbuatan kebaikan, ibadah pada malam hari itu, maka ia akan mendapatkan kebaikan selama 83 tahun 4 bulan. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah khairum min alfi syahrin, artinya Lailatul Qadar itu adalah jami'ud dahr, selama-lamanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata-kata alfun, dan alfun itu menunjukkan bilangan tertinggi. Ini adalah simbolik yang menyatakan bahwa hitungan tertinggi yang menunjukkan nilai tiada taranya selama-lamanya. Artinya ketika orang melakukan amal ibadah pada malam hari itu akan mendapatkan pahala selama-lamanya. Subhanallah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dalam sahih keduanya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin pemirsa yang budiman, kenapa kita melakukan i'tikaf? Tujuannya adalah untuk berburu Lailatul Qadar. Kenapa kita melakukan hal yang demikian? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta orang-orang sebelum kita selalu melakukan sunnah ini. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir adalah syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikatan kainnya. Kalau kita mungkin
sedikit terbalik Bapak Ibu pemirsa yang budiman, dikala 10 hari terakhir mulai terasa kendor ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sangat capek selama 20 hari kita melakukannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin pemirsa yang budiman, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berburu mencari Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu pemirsa yang budiman menepis anggapan kalau Lailatul Qadar itu hanya didapatkan orang-orang tertentu. Tidak. Kalau dalam redaksi hadis ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadari fi ashril awakhir min Ramadan. Berburuklah kalian, intiplah kalian, carilah kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dalam riwayat lain adalah di malam-malam ganjil. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat mengatakan, dan beliau hampir memastikan kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Hadirin yang berbahagia, dalam redaksi hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berburu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi lebih diperinci lagi, yakni pada malam-malam ganjil. Kemungkinan malam hari ini hadirin, kemungkinan malam 23, kemungkinan malam 25, kemungkinan malam 27, dan kemungkinan juga adalah malam ke-29. Yang terpenting saat ini adalah mulai nanti malam ketika kita memulai untuk melakukan i'tikaf, kita berburu dengan taharrau. Ada apa ungkapan taharrau? Ini artinya Bapak Ibu hadirin pemirsa yang budiman, taharrau artinya berburu, melek, melihat, mengintip. Ini berarti orang yang berburu malam Lailatul Qadar, syarat utamanya dia melek. Dia tidak tidur. Apa yang dilakukannya ketika dia tidak tidur? Setelah di malam hari, di awal malam setelah selesai sholat isya, dia melakukan salat tarawih. Dia lanjutkan dengan berbagai macam ibadah. Yang pertama adalah memperbanyak salat malam. Yang kedua memperbanyak bacaan Al-Quran. Syukur-syukur keduanya bisa digabungkan dengan cara memperpanjang salatnya dengan membaca Al-Quran. Kalaupun nanti timbul pertanyaan, wahai Ustaz, bagaimana kita bisa memperlama di dalam membaca Al-Quran di dalam sholat, sedangkan kami tidak hafal kecuali surat-surat pendek saja? Kita bisa melakukannya menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak masalah kita membaca Al-Quran ketika kita sedang sholat. Apalagi dalam sholat-sholat sunnah itu sangat diperbolehkan menurut para imam-imam yang lain, kecuali mazhab Malikiyah. Hadirin pemirsa yang budiman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat giat beribadah di malam hari terakhir, bahkan beliau membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk berburu di malam Lailatul Qadar. Ini berarti menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bayangkan hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Bahkan dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Melakukan i'tikaf, berburu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Subhanallah. Lantas bagaimana dengan kita, dengan hamba yang selalu bergelimang dosa dengan kesalahan? Apakah kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pemirsa yang budiman, mulai malam nanti kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafus saleh untuk menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak salat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir. Jangan lupa doa.
yang paling penting untuk kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam riwayat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau kalau kita sendirian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin pemirsa yang budiman, selama 10 hari ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita, apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah merupakan kesempatan emas yang mungkin tak terulang dalam kehidupan kita untuk berburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berniat, berazam untuk menghidupkan malam 10 terakhir ini, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan keistimewaan Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, atau dalam pendapat kedua tadi selama-lamanya ia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.